anak-anak, hari ini anak-anak akan kembali belajar ya. Tapi sebelum kita belajar, kita mau merenungkan firman Tuhan dan mau memuji Tuhan dahulu. Anak-anak masih ingat lagu Yesus sayang padaku? Anak-anak masih ingat ya? Nah, sekarang kita mau nyanyi lagu itu yuk. Yuk kita nyanyi, kita sambil sikapnya berdoa, sambil lipat tangan, sambil tutup mata kalau bisa. Kita mau nyanyi Yesus sayang padaku. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku sayang padaku, itu firman-Nya di dalam Alkitab. Dan ini sekali lagi ya. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku sayang padaku, itu firman-Nya di dalam Alkitab. Ya anak-anak, Tuhan Yesus itu sayang sama kita, Alkitab bilang begitu. Nah, sekarang kita mau siap-siap, kita mau dengerin cerita firman Tuhan. Nah, anak lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan sudah berikan kami kekuatan, kesehatan. Kami bisa bangun, kami bisa makan, bisa minum, kami bisa belajar, kami bisa memuji Tuhan, bernyanyi buat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan sekarang kami mau belajar, kami mohon Tuhan tolong supaya kami bisa duduk dengan taat, mendengarkan pelajaran kami dan mendengarkan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya anak-anak, selamat mendengarkan cerita. Ya, shalom anak-anak, tiba saatnya anak-anak akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Sebelum anak-anak belajar di hari ini. Nah, hari ini kita mau belajar tentang Tuhan menepati janjinya. Nah, Tuhan berjanji kepada siapa? Hari ini kita mau belajar Tuhan berjanji kepada Bapak Abraham. Nah, beberapa hari yang lalu sebelum anak-anak liburan, anak-anak telah mendengarkan cerita firman Tuhan dari Ibu Mayu tentang Bapak Abraham yang taat kepada perintah Tuhan. Ketika Tuhan meminta Bapak Abraham pergi ke suatu tempat yang dia belum tahu tempat itu bagaimana, tapi Bapak Abraham taat sesuai dengan perintah Tuhan. Nah, hari ini kita mau belajar tentang janji Tuhan. Apa janji Tuhan kepada Bapak Abraham dan juga istrinya, yaitu Ibu Sarah. Nah, anak-anak, Bapak Abraham dan Ibu Sarah ini mereka sudah tua, sudah kakek nenek. Nah, mereka tidak punya anak. Nah, gitu, jadi sudah tua, sudah jadi popo kungkung, tapi mereka belum punya anak. Nah, begitu ya. Suatu hari Tuhan Yesus berjanji kepada mereka bahwa mereka akan mempunyai seorang anak. Lah, kok bisa ya popo sama kungkung sudah tua, bisakah mereka punya anak? Nah, anak-anak perhatikan, Tuhan berjanji kepada mereka bahwa mereka suatu saat nanti akan punya anak. Bukan hanya itu saja, tapi Tuhan berjanji bahwa nanti keturunan mereka, anak-anak cucu mereka akan banyak seperti bintang-bintang di langit dan juga seperti banyaknya pasir di tepi laut. Wow, banyak sekali anak-anak. Kok bisa?
Anak-anak bisa. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil karena Tuhan kita berkuasa. Kemudian Bapak Abraham dan juga Ibu Sarah pun menunggu janji Tuhan. Setelah beberapa tahun lamanya, bertahun-tahun, belasan tahun, puluhan tahun, Bapak Abraham dan juga Ibu Sarah menunggu janji Tuhan. Dan tiba waktunya Tuhan memberikan mereka apa yang dijanjikan Tuhan, yaitu Ibu Sarah hamil, mengandung, dan kemudian melahirkan seorang anak laki-laki yang diberi nama Ishak. Ya, anak-anak senang kan ketika papa, mama, contohnya Koko, Cece berjanji akan memberikan anak-anak sesuatu, dan kemudian ketika janji itu dipenuhi, sesuatu yang dijanjikan itu dipenuhi, senang gak anak-anak? Senang ya. Contoh nih, papa kalian berjanji bahwa nanti kalau kamu naik kelas, kalau kamu belajar dengan baik, papa akan belikan kamu mainan. Wah, pasti kamu semangat sekali menunggu janji tersebut kan. Anak-anak mungkin belajar dengan baik, setiap hari belajar dengan sungguh-sungguh. Dan kemudian karena kamu taat menunggu janji papa dan juga percaya, kemudian papa pada akhirnya membelikan kamu mainan yang dijanjikan papa untuk diberikan kepada kamu. Ya, anak-anak begitu senang ketika seseorang berjanji dan kemudian dia menepati. Anak-anak, Tuhan Yesus lebih dari papa kamu. Tuhan Yesus lebih dari mama dan Cece, Koko di rumah yang berjanji. Terkadang bisa tidak menepatinya. Tapi kalau Tuhan Yesus berjanji, dia pasti menepatinya. Nah, di dalam Kejadian pasal 21 ayat 1 sampai ayat yang ketiga, Sarah melahirkan anak laki-laki yang dijanjikan Tuhan. Abraham menamainya Ishak. Ya, anak-anak, bersyukur kita punya Tuhan Yesus yang selalu berjanji menyertai anak-anak kemanapun anak-anak pergi, menolong anak-anak belajar, menolong anak-anak ketika anak-anak sakit, dan anak-anak dipulihkan. Ingat, Tuhan Yesus berjanji dan Tuhan Yesus sayang kepada kita semua. Tuhan Yesus bukan papa, mama, dan yang lainnya yang bisa saja tidak tepat janji, tapi Tuhan Yesus adalah Allah yang berkuasa dan Dia selalu menepati janjinya. Hanya tugas kita taat dan percaya kepada janji Tuhan. Ya, anak-anak, sampai di sini cerita firman Tuhan hari ini. Tuhan menepati janjinya. Anak-anak, lipat tangan, tutup mata, kita bersyukur atas kebaikan Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih. Hari ini kami sudah belajar tentang Tuhan menepati janji kepada Bapak Abraham dan Sarah bahwa Tuhan akan memberikan mereka anak dan keturunan mereka sama seperti bintang-bintang di langit dan juga banyaknya pasir di tepi laut. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mau belajar kepada janji Tuhan dan kami mau taat menunggu janji Tuhan karena kami tahu Tuhan tidak pernah ingkar janji. Tuhan selalu menepati janjinya. Tuhan Yesus berkati kami mau belajar supaya kami menjadi anak-anak yang taat dan mau belajar dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Anak-anak, selamat belajar. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye. Halo, selamat pagi anak-anak. Selamat pagi-pagi yuk. Pagi. Ya, anak-anak apa kabarnya hari ini? Sehat, puji Tuhan. Anak-anak, kita tetap terus semangat ya. Sekalipun belajar di rumah, harus tetap semangat ya. Mandi pagi. Apalagi pagi yuk? Sarapan, gosok gigi ya. Jangan lupa. Terus siap-siap buat belajar. Yuk anak-anak, kita sebelum belajar kita mau nyanyi dulu ya Pak Akil ya. Pak Akil bisa lagunya? Bisa dong. Anak-anak bisa lagunya? Oke anak-anak, kita akan belajar lagu baru sama-sama tentang rumahku. Karena tema kita masih tentang rumah. Jadi Ibu Nur mengajak anak-anak untuk belajar nyanyi lagu baru, judulnya Ini Rumahku. Oke. Ini rumahku indah sekali, bersih setiap hari.
bagian-bagian rumah. Anak-anak di dalam rumahnya kan ada bagian-bagian, ada kamar, ada apa lagi Pak Gio? Ada Dapur. Terus ada apa lagi? ruang tamu, Kamar mandi. Nah, anak-anak supaya anak-anak tahu bagian-bagian di dalam rumah anak-anak, ibu mau ajak anak-anak nonton video dari mana? dari YouTube. Dari YouTube. Nanti anak-anak bisa lihat videonya. Sekarang, ayo kita kenali bagian dalam rumah. Kamar tidur. Nah, selain digunakan untuk tidur, kamar juga dapat digunakan untuk ruang belajar loh. Kamar mandi merupakan tempat untuk membersihkan diri. Ruang tamu adalah salah satu ruangan di rumah untuk menerima tamu. Dapur adalah ruangan tempat memasak masakan. Itu tadi bagian-bagian rumah. Tugas anak-anak hari ini ada di halaman 13 ya. Di sini anak-anak lihat ada gambar kursi, meja, lemari, jam, tempat tidur. Nanti anak-anak cari tulisannya di sini ya. Yang mana yang betul dengan gambarnya ya. Nanti anak-anak kalau gambar kursi, kalau ada tulisan kursi, anak-anak kasih centang ya. Dan seterusnya untuk gambar meja, lemari, jam, tempat tidur, anak-anak cari ya. Anak-anak pasti bisa. Nah, selanjutnya tugas anak-anak yang kedua, anak-anak buka halaman 18. Di sini ada pola gambar rumah, pohon, matahari. Nah, tugas anak-anak adalah menyambungkan garis putus-putus menjadi bentuk rumah, pohon, matahari. Dan anak-anak jangan lupa diwarnai ya. Bapak mau lihat anak-anak warnai yang bagus. Biar nanti Bapak bisa kasih 3 bintang buat anak-anak. Anak-anak pasti bisa kan? Selesai sudah pembelajaran kita hari ini ya Pak Akil. Iya, tadi Pak Akil sudah menjelaskan apa yang menjadi tugas anak-anak di rumah. Anak-anak belajar di rumah, mama papa bantuin. Kemudian sekarang kita akan akhiri pembelajaran kita. Anak-anak lipat tangannya, tutup matanya, kita akan berdoa. Kita akan memuji Tuhan Bapa. Terima kasih. Nanti Bapak Akil yang akan bimbing kita di dalam doa. Dalam nama Tuhan Yesus, kami